Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Imwati Handayani SPD, guru kimia SMA Marakit Taklimat Wanasaba. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 jurusan pendidikan kimia di LPTK Universitas Negeri 11 Maret Surakarta dengan nomor peserta 201508300801 dan nomor induk mahasiswa X902308143. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Marakit Taklimat Wanasaba dengan materi konfigurasi elektron. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian? Masih semangat? Oke. Kita akan mulai dengan pembelajaran hari ini. Semoga kalian masih tetap semangat untuk tetap mengikuti pembelajaran. Tapi sebelum kita belajar, yang pertama adalah coba berdiri dulu. Kemudian lihat di bawahnya, di sekelilingnya apakah ada sampah atau apalah. Oke. Nggak ada ya? Oke, sudah. Kalau nggak ada, duduk lagi. Oke, Mahika besok rambutnya digunting ya. Itu kepanjangan. Oke, kemudian Batu Rizky, bajunya diturunkan nak. Ya. Oke. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan ya. Oke, berdoa dipimpin oleh Erwin Ahadi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Oke. Kemudian apakah kalian Ibu akan mengecek kehadiran kalian? Apakah semuanya ini masuk? Masuk ya. Oke, tidak ada yang tidak masuk. Alhamdulillah semua sehat ya. Tidak ada yang tidak masuk. Oke. Yang pertama itu adalah kalian siapkan diri dan kalian untuk tetap semangat belajar. Kita lakukan ice breaking ya. Ice breakingnya adalah kita menyanyikan lagu. Kalian ingat lagu Potong Bebek Angsa? Potong Bebek Angsa. Potong Bebek Angsa? Tahu lagunya? Apa lagunya? Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa empat kali, seorang berdiri, seorang berkanan. Ya, kemudian kita akan mulai masuk ke pembelajaran. Hari ini kita akan mulai pembelajaran yang
yaitu tentang tentang konfigurasi elektron. Yang pertama itu adalah kalian perhatikan. Itu adalah gambar model atom. Model atom. Model atom ya. Masih ingat? Masih ingat? Berapa model atom yang telah Dela sebut? Mekanika kuantum. Kemudian ya ada Dalton, ada Thomson, Rutherford, mekanika kuantum. Berarti masih ingat ya? Oke, kemudian dalam kemarin mempelajari tentang model atom, kita juga tahu tentang partikel dasar atom. Masih ingat apa saja partikel dasar atom? Ada 3, yuk Musafa ini. Ada neutron, proton, sama elektron. Kemudian, neutron sama proton itu berada di mana? Berada di inti atom. Kemudian kemana elektron? Mengelilingi inti atom. Itu dia adalah berarti kalian masih ingat ya, itu adalah apa kaitannya dengan model atom Bohr. Kita sudah pernah kemarin juga membahas tentang bagaimana konfigurasi elektron model atom Bohr. Bohr itu bilang jika elektron mengelilingi inti pada kulit atom. Elektron itu mengelilingi elektron mengelilingi inti atom pada setiap kulit. Itu dia ya, itu adalah tentang model atom Bohr. Masih ingat ya? Kemudian ada pertanyaan pemantik yang akan kita bahas. Ini adalah kaitannya, ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, ada yang tahu kira-kira apa sih konfigurasi elektron? Begitu ya. Kemudian bagaimana cara elektron menempati kulit atom atau subkulit? Kemudian bagaimana susunan elektron pada atom? Nanti setelah belajar ini kita akan tahu bagaimana sih cara pendistribusian elektron. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Baca coba Mahika. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan penulisan konfigurasi elektron menurut atom Bohr dan mekanik kuantum melalui diskusi dan kajian literatur. Yang kedua, coba baca ya. Nih. Mar'atus Solehah. Peserta didik mampu menyajikan konfigurasi elektron berdasarkan gas mulia melalui diskusi dan kajian literatur dengan benar. Kemudian yang ketiga, coba baca, Vera. Peserta didik mampu menghasilkan letak unsur dalam tabel periodik melalui diskusi dan kajian literatur dengan benar. Ya, itu adalah
Tujuan pembelajaran kita tadi yang pertama itu bagaimana penulisan, konfigurasi elektron, bor, dan mekanika kuantum. Bor itu seperti apa, mekanika kuantum juga seperti apa. Kemudian yang apa sih yang kita dapat dari pembelajaran ini setelah belajar konfigurasi elektron? Ayo Gina baca. Berdiri dah. Pemahaman yang kita dapat memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik bahwa konfigurasi elektron menyajikan informasi tentang distribusi elektron dalam kulit-kulit atom maupun subkulit, menentukan letak dalam tabel periodik, dan membantu menjelaskan sifat-sifat kimia dan perilaku unsur-unsur dalam sistem periodik. Oke, kalian bisa pahami apa pemahaman bermaknanya? Oke, maksudnya adalah bahwa ketika kalian menyajikan suatu konfigurasi elektron, ya, kalian akan tahu bagaimana sih mendistribusikannya ke setiap kulit atau setiap subkulit. Kalian akan tahu. Kemudian kaitan konfigurasi elektron itu juga bisa menentukan letak seperti tadi. Itu hubungan kita harus tahu yang namanya konfigurasi elektron. Oke, itu dia ya. Nah, sekarang kemarin Ibu sudah bagikan. Oke, Ibu bagikan link. Kita adakan yang namanya pretest. Oke, pretest ya. Oke, ada yang tidak bawa HP. Bawa Bu semuanya. Bawa ya. Bawa. Oke, kalian kerjakan pretest. Ibu sudah kirim di WA group kalian, ada linknya di situ, tinggal kalian tekan. Kalian bisa kerjakannya selama 5 menit. Lama 5 menit. 3 menit kayaknya ya. 3 menit cukup. Gimana? Sudah selesai? Atau masih butuh waktu lagi? Sudah selesai ya? Oke. Sudah. Kalau sudah, ya, taruh lagi HP-nya. Kita akan mulai dengan pembelajaran. Tapi sebelum dulu, kita tepuk semangat. Kayaknya lemes sekali hari ini. Yuk. Kalau Ibu bilang tepuk sekali berarti tepuk sekali ya? Atau Ibu akan bilang siapa ini? Sempol. Kalau bila Ibu bilang Iling berkata, lakukan. Kalau Ibu bilang Iling, Ibu tidak sebut nama Iling, jangan lakukan, ya? Oke. Ya, semangat ya. Iling berkata. Belum. Tepuk tangan 2 kali. Injak bumi. Orientasi pada masalah. Amatilah gambar itu. Apa kaitan pembelajaran kita dengan konfigurasi elektron? Amatilah gambar tersebut. Oke. Gambar itu menyajikan apa saja, Nak? Komplek perumahan, rumah, 1 kamar, dan 2 orang. Oke, ada komplek perumahan. Ada rumah, ada 1 kamar, ada 2 orang. Oke. Komplek perumahan itu dianalogikan sebagai kulit. Maksudnya seperti apa? Ya, seperti kulit KL, komplek perumahan, ya.
dianalogikan sebagai kulit, mirip seperti model atom bor, bahwa ada elektron yang menempati setiap kulit. Kemudian ada tipe rumah, ada rumah tipenya, itu disebut dengan subkulit. Ini pengembangan dari konfigurasi elektron atom bor yang akan kita bahas lagi, yaitu tentang mekanika kuantum. Kemudian setelah ada subkulit ada yang namanya orbital. Orbital itu adalah dianalogikan kamar. Apa orbital? Tempat ditemukannya elektron, itu menurut mekanika kuantum. Kemudian di setiap rumah dianalogikan bahwa kamar itu diisi oleh dua orang. Itu maksud dari Dela tadi ya, Dela, bahwa orbital itu adalah tempat ditemukannya elektron. Setiap orbital itu ditempati oleh berapa elektron? 2. Berapa elektron berarti 2. Itu adalah pembelajaran kita hari ini. Apa konfigurasi elektron? Oke. Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Untuk selengkapnya kalian lihat. Hai semua, kembali lagi di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman sehat dan terus bersemangat ya. Teman-teman, pernah memperhatikan bangunan hotel? Kita bisa melihat bahwa hotel itu terdiri atas beberapa lantai. Setiap lantainya Oke, itu adalah materi yang kalian lihat tadi ya. Nah, sekarang kita Ibu akan sedikit jelaskan tentang konfigurasi elektron sesuai dengan tujuan pembelajaran kita sih. Elektron model atom bor. Kemarin Bohr itu bilang bahwa elektron itu berada pada kulit. Ada berapa kulit? 4. 7. Berapa ini? 7. Ada 7 kulit. Setiap kulit itu diisi oleh elektron maksimum dengan rumus 2n pangkat 2. Dengan K itu kulit pertama sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti kalian akan tahu berapa sih elektron maksimum di kulit K. Ya, berapakah? Contoh. Misal kita ada Na, nomor atomnya 11. Bagaimanakah isi kulitnya? Di sini Kak, isinya adalah 2. L isinya berapa? Masih bisa 8 enggak? Masih. Berarti di sini taruh 8. Kemudian sisanya berapa? 1. Begitu ya cara pendistribusiannya. 2, 8, 1. Oke. L maksimal 8, M itu mendapat 1. Oke, sisa itu adalah aturan penulisan menurut teori atom bor. Kemudian kita ke mekanika kuantum. Kalau mekanika kuantum konfigurasinya sudah berdasarkan pengembangan dari Bohr, yaitu berdasarkan orbital atau subkulit. Subkulit. Ada ini kecil sekali. Subkulit itu ada 4 S, T, D, F. Kemudian S itu terdiri dari 1 orbital. Isinya maksimal 2. Kenapa dia cuma 2? Karena cuma 2 ruang, 1 ruang. Kemudian yang ini
terdiri dari 6 elektron karena dia mempunyai 3 orbital. Yang ini 10 karena dia mempunyai 5 ruangan kayak kalian. Kalau ini 14, dia akan 7 ruang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setiap ruangan itu maksimal isinya 2. Itu adalah menurut mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu dia memiliki aturan penulisannya tersendiri, yaitu ada 3 aturannya. Yang pertama namanya Aufbau. Aufbau artinya dia harus dari energi yang terendah dulu baru ke energi yang lebih tinggi. Kemudian ada Han. Oke, kaidah atau asas Han. Oke, maksudnya kalau kaidah atau asas Han ini adalah elektron itu harus mengisi 2 yang di sini, ya 2 untuk setiap kolom. Tetapi kalau nanti masuk ke kolom T, misal dia mempunyai sisa, penulisannya tidak langsung 2 langsung, ya, tapi harus 1. Untuk lebih jelasnya kita akan kalian akan diskusikan nanti. Bu cuma bilang Aufbau, asas Han, dan yang ketiga larangan Pauli. Oke, larangan Pauli begitu. Nah, ya. Nah, sekarang karena ini saatnya kalian bagi kelompok. Oke, yuk kita belajar. Ada pertanyaan tentang materi itu? Tidak. Nggak ada, benar. Ya ada, benar nggak ada. Ayo kelompok duduk sesuai dengan kelompoknya kalau kalian berkelompok. Oke, kemudian ibu akan bagikan LKPD. Jadi bantu nak kasih teman ke buku itu. Ya. 1. Ya. Oke, ada bahan bacaan. Kemudian ada LKPD ya. Ada LKPD, kemudian ayo kalian kerjakan. Baca petunjuknya baik-baik. Kemudian selesaikan. Gambar model atom itu. Apakah perbedaan Pada table ini kita menggunakan
Oke, sudah selesai? Sudah. Siap presentasi ya? 2, 4, 5. Ini kelompoknya 5. Berarti kalian tentukan yang mana yang kalian presentasikan. Kalau ada nanti berbeda, temannya akan bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron untuk ion positif dan negatif. Bisa teman-teman lihat di soal nomor 4, bagaimanakah konfigurasi elektron ion 11Na+ dan 16s-2. Elektron positifnya itu ada rumusnya, yakni atom dikurangi dengan elektron. Nomor Berat. atom. Di sini elektronnya berapa teman-teman? Allah, di sini 1. Berarti 11 dikurangi 1. Oke. Ada yang lain? Bagaimana? Sudah paham? Oke, katanya paham. Sama jawaban kalian? Oke, sekian dari kami. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi Akan penulisannya pada konfigurasi elektron bor, yaitu 2,5. Pada konfigurasi elektron modern, aturan penulisannya yaitu dengan 1s2, 2s2, dan 2p3. Oke, kemudian Di sini kan terdapat atom N. Nah, atom N ini mempunyai 7 nomor atom. Nah, terus konfigurasi elektron modernnya itu, cara penulisannya itu sini 1s, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dan 2p pangkat 3. Kami akan mempresentasikan soal nomor 3, yaitu berdasarkan kaidah Hooke, bagaimana pengaturan pengisian elektron dalam diagram orbital. Nah, setelah kita menentukan baunya atau konfigurasi elektronnya, di sini diminta yaitu kita menulisnya dalam diagram orbital. Menentukan diagram orbitalnya itu kan S itu kotanya ada 1. Terus kita isi dengan nilai ininya ada 2. Otomatis ada yang ke atas sama ada yang ke bawah. Di sini juga sama karena dia sama-sama S. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara kita mengonfigurasi elektron disingkat dengan gas mulia. Di sini seperti yang kita lihat bersama teman-teman, kami mengambil atom Ca sebagai contoh untuk kita mengonfigurasi elektron disingkat dengan gas mulia. Atom Ca memiliki nomor atom 20. Nah, di sini disingkat dengan, kita singkat nih dalam mengonfigurasi elektronnya itu dengan gas mulia. Gas mulia itu ada beberapa macam gas mulia. Atom Ca kan punya 20 atom. Ar ini dia memiliki 18 elektron. Dan dia termasuk ke dalam golongan gas mulia. Jadi kita singkat dia dengan Ar. tadi sudah presentasi ya? Sudah pahami. Ada yang belum bisa dipahami tentang tadi yang dipresentasikan temannya? Oke, kemudian apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini?
Oke. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita jadi tahu cara pengisian elektron pada Bohr dan mekanika kuantum. Yang kedua, menurut teori Bohr bahwa elektron mengisi kulit-kulit atom dengan rumus 2n pangkat 2, sedangkan mekanika kuantum lebih rinci dengan adanya orbital atau subkulit, yaitu kulit SPDF. S berisi 2 elektron, P berisi maksimal 6 elektron, dan D maksimal 10 elektron, dan F berisi maksimal 14 elektron. Serta yang ketiga adalah kita dapat menentukan letak unsur dalam tabel tanpa melihat tabel periodik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Ada lagi kesimpulan? Ada lagi? Bagaimana kesimpulannya? Oke ya. Oke, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang konfigurasi elektron Bohr dan mekanika kuantum. Bagaimana menuliskannya menurut asas Aufbau, Hahn, dan larangan Pauli. Oke, larangan Pauli ini kita akan belajarnya lebih lanjut. Oke, yang tadi ini contoh yang pertama adalah menentukan konfigurasi elektron yang ion. Ini ion. Oke. Kalau dia plus 11 kurang 1. Begitu ya. 11 kurang 1 dan sama dengan 10. 16 S pangkat min 2. Berarti elektronnya kalau dia negatif dijumlahkan dulu baru dikonfigurasikan. Kalau yang ini itu konfigurasi atom yang netral. Kalau setelah ini baru min 2-nya. Begini ya. Oke, kalau ini juga konfigurasi yang netral dulu, baru konfigurasi elektron untuk ionnya, ya, paham ya? Nah, kalau pengisian subkulit, pengisian orbital, setiap orbital satu ruang itu diisi oleh 2, tergantung yang di sini ya. Ini 1, 2, 1, 2, karena dia cuma punya satu ruangan. Kalau yang 2P3 dia mempunyai 3 ruang. Tetapi penulisannya itu seperti kata teman kalian tadi, itu tidak boleh langsung 2. Isi per ruangan dulu, harus dia berisi dulu, baru kita akan kembali lagi ngisinya. Ya, kayak bagaimana? Ada lagi yang kalian tanyakan? Tidak ada. Oke. Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Oke. Nah, tadi kesimpulan pembelajaran kita adalah tadi ya, kita akan dari pembelajaran ini adalah sudah tahu cara pendistribusian elektron pada kulit-kulit atom dan pada subkulit. Bagaimana menentukan diagram orbitalnya, menuliskan diagram orbitalnya, kemudian bagaimana menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Bagaimana perasaan kalian selama belajar konfigurasi elektron? Nah, oke, apakah kalian sudah memahaminya? Oke, terima kasih. Kemudian kita post test. Oke, post test. Ambil HP-nya. Oke, ambil HP-nya, kita post test. Lagi selama Ibu kasih waktu 5 menit ya? Oke, sudah ya? Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya adalah nanti kita akan belajar lagi tentang bagaimana menentukan bilangan kuantum, ya, menentukan bilangan kuantum. Oke. Akhirnya Ibu kita akhiri dengan pelajaran hari ini dengan membaca doa. Ya, silakan pimpin doa.
doa dalam hati Arwin. Dari pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.